Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini, saya Andi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Walaupun mungkin di siang hari ini cocoknya kita bukan belajar materi dan sebagainya, tapi cocoknya mungkin untuk tidur ya. Tapi pada kesempatan ini Ibu Mervi maupun Pak Hadi telah menyempatkan hadir dalam Zoom kami ini, berarti Pak Hadi dan Bu Mervi ini punya semangat juang 45 yang sangat bagus gitu ya. Jam segini masih bisa hadir dalam pelatihan. Terima kasih ya. Mungkin sebelum kita mulai Zoom meeting ini, lebih baik kita berdoa dulu secara sederhana ya, kita membacakan basmalah bersama-sama dan membacakan surat Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan kali ini, karena kita mungkin dirasa agak suntuk ya, dan juga ngantuk, mungkin saya akan coba perlihatkan ice breaking dulu ya, sebentar. Kita mulai saja dengan ice breaking ya. Bapak, Ibu, coba bisa menebak ini adalah sebuah atau sejenis hewan. Ada mungkin di layarnya ada ya. Coba tebak, mohon unmute-nya dibuka aja ya. Coba tebak itu hewan apa ya? Kupu-kupu. Kupu-kupu ya, Bu ya. Dan Pak Hadi mungkin ada pendapat lain? Tapi menurut saya burung tuh Pak. Oh, burung? Iya, ada dua pendapat yang berbeda ya. Tapi coba kita lihat aja apakah ada yang betul. Nanti kalau ada yang betul, insya Allah ada hadiahnya. Coba kita tebak. Wah, ternyata apa itu Bapak Ibu? Alhamdulillah ya, karena tadi belum ada yang tepat, jadi hadiahnya nggak keluar dulu. Alhamdulillah. Coba kita lanjut. Sangat jauh sekali Pak. Nah, ini ada gambar kedua, mungkin Ibu atau Bapak mau mendebak juga? Kelelawar. Kelelawar ya Bu. Iya, makasih. Dari Pak Hadi mungkin? Ini adalah burung Pak. Oh, burung. Jadi, coba kita lihat ya. Oh iya, ternyata Pak Hadi pinter sekali ya. Hadiahnya nanti ditunggu, insya Allah minimal ucapan terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah ya. Kita lihat lagi apakah masih ada selanjutnya. Wah, masih ada nih. Ikan. Oh, zebra. Ikan Bu. Iya, makasih. Pak Hadi ada pendapat lain? Zebra. Gorila. Apa ya? Kuda. Oh, kuda. Kita lihat aja ya. Oh, iya ternyata nggak tahu itu. Kuda berwajah apa ya? Ini berbaju. Kuda berwajah gorila. Ini jenis hewan baru nih Bu. Mudah-mudahan kayaknya segitu aja mungkin speakingnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini bisa lebih segar, walaupun cuma sedikit guyonan aja ya Bu ya. Kita lanjut mungkin ke materi. Abang mulai kan? Ya, enternya. Ya, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi.
pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema ya, yaitu salah satu bagian dari pelatihan sekolah yang didapatkan sama kita ya, yaitu tentang pelatihan sekolah penggerak. Tapi walaupun ini mungkin secara sangat sederhana ya Bu ya, mohon maaf nanti karena kekurangan dan lain sebagainya, karena ini agak dadakan juga nih. Jadi saya akan membawakan tema yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan kemarin materinya, tapi di sini saya akan mencoba aja mengulanginya. Kita lanjut saja ya Bu ya. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu seperti yang kita dapatkan kemarin dari Bapak Instruktur, bahwa ada 6 ya, ada 6 ciri profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, di dalam gambar ini saya coba tuangkan pengertiannya dulu ya, karena ada pepatah tak sayang maka tak kenal. Kebalik ya Bu ya. Moga aja setelah kita tahu apa itu profil pelajar Pancasila, kita makin sayang terhadap Pancasila ya. Dan yang saya dapatkan dari berbagai sumber ya, profil pelajar Pancasila itu adalah bisa diartikan sebagai perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dan para ahli juga membuat rumusan ataupun ciri-ciri dari pelajar Pancasila itu. Di antaranya yaitu ciri orang yang berprofil pelajar Pancasila itu diantaranya adalah dia itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga punya akhlak yang mulia. Yang keduanya, dia itu orang yang mandiri, juga bernalar kritis, dan dia juga kreatif. Dia suka bergotong royong dan juga berjiwa kebinekaan global ya. Mungkin lebih lanjut ada sedikit pemaparan dari kami. Di antaranya sedikit pemaparan tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, di sini pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang punya akhlak terutama dengan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, atau dalam agama Islam, agama saya ya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini lebih bersifat vertikal dari kita langsung kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajar yang memiliki profil ini, dia akan senantiasa berusaha untuk memahami ajaran agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan keimanan dia, serta menerapkan pemahaman tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dia itu akan berusaha untuk kehidupannya itu sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama dan kepercayaan dia. Nah, diantaranya ada elemennya di sini, elemen atau kunci dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Diantaranya akhlak-akhlak tersebut ya, bisa dikategorikan akhlak beragama, ini yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap pribadi sendirinya, ini akhlak kepada manusia yang kita lebih pahami sebagai kehidupan sosial ya, akhlak kepada alam semesta, alam sekitar kita, dan juga dia punya akhlak yang baik terhadap bernegara di dalam kehidupan bernegaranya dia. Selanjutnya, yang kedua ada berkebinekaan global. Nah, dalam hal ini
eh, pelajar yang memiliki profil Pancasila yang mempunyai sifat berkebinekaan global, yaitu dia itu akan senantiasa memiliki semangat untuk mempertahankan budaya luhurnya. Mungkin kalau saya, karena saya orang Sunda, itu akan menjunjung tinggi budaya Sunda gitu ya, di samping budaya nasional kita. Bu Evin karena dari Lombok, dia itu akan mencintai budaya yang bersifat nasional, juga akan mencintai budaya lokalnya gitu ya, karena budaya lokal itu adalah salah satu kekayaan kekayaan kita gitu ya. Jadi ya baik lokalitas ataupun identitas, dia itu tapi berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya yang berbeda dengan dia yang lain. Jadi dia itu akan senantiasa menghormati, menghargai, dan juga dia itu akan memandang budaya walaupun berbeda itu dengan cara yang positif. Dan dia tidak akan bertentangan dengan budaya itu sendiri ya. Jadi kalau kita mungkin mengunjungi daerah lain gitu ya, dia itu akan selalu menghormati. Umpamanya saya suatu saat nanti berkunjung ke Lombok, ya insya Allah akan saya hormati, di sana ada budaya yang baru gitu ya. Ya kita itu ya harus tetap mencintai budaya lokal walaupun kita mungkin aja tidak terlalu kenal terhadap budaya tersebut gitu ya. Nah, di sini ada 3 buah elemen atau kunci yang menjadikan pelajar Pancasila yang berkebinekaan global di sini ya. Yaitu dia itu akan berusaha mengenal dan menghargai budaya, itu baik budaya nasional ataupun budaya orang lain yang berbeda dengan dia. Dan dia juga akan berusaha untuk mampu berkomunikasi interkultural dan berinteraksi dengan sesama. Dan dia akan mempunyai sifat yang reflektif dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaannya. Oke, dilanjut ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya sifat gotong royong ya. Nah, bentar. Nah, sifat gotong royong ini ciri yang selanjutnya yang ketiga ya. Nah, di sini pelajar Indonesia yang mempunyai kemampuan gotong royong, dia itu akan melakukan kegiatan, suka melakukan kegiatan secara bersama-sama. Karena memang hal ini adalah sudah menjadi kebiasaan yang baik bagi kita, dan ini kebiasaan yang tidak boleh ditinggalkan, karena kalau saya nggak salah ini adalah kebiasaan yang baik dan juga ciri khas sebagai orang Indonesia ya. Jadi dia itu akan dengan sukarela melakukan kegiatan yang bersifat gotong royong, dan dia akan berusaha untuk gotong royong itu dikerjakan sebaik-baiknya supaya berjalan lancar ya, mudah dan ringan bagi semua. Di sini mungkin ada pepatah yang sering kita dengar, katanya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul ya Bapak Ibu. Jadi hal yang ringan kita sama-sama jinjing, dan sesuatu hal yang berat pun akan menjadi lebih ringan jika kita lakukan secara bersama-sama. Itu mungkin manfaat dari gotong royong ya. Dan di sini 3 elemen kunci dari sifat gotong royong ini akan terwujud jika kita lakukan secara berkolaborasi, kita peduli, dan juga kita senang berbagi dengan sesama. Itu mungkin ya dari sifat yang ketiga. Mungkin yang selanjutnya Bapak Ibu. Cuman tadi Ibu suaranya putus. Yang selanjutnya adalah sifat mandiri. Nah, untuk profil mandiri ini yaitu pelajar yang punya sifat Pancasilais, itu dia akan bertanggung jawab atas proses dan juga hasil belajarnya. Jadi di sini akan ada elemen kunci dari profil pelajar Pancasila yang bersifat mandiri ini, yaitu yang pertama kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan yang kedua regulasi dirinya ya.
Yang selanjutnya yang kelima ya. Jadi sifat seorang pelajar Pancasila itu yaitu dia harus bernalar kritis. Nah, bernalar kritis itu bisa diartikan adalah dia akan mampu secara objektif memproses informasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dia akan membangun ketertarikan antar berbagai informasi, menganalisis informasi tersebut, dan juga bisa mengevaluasi dan menyimpulkannya. Adapun elemen kunci dari profil pelajar Pancasila yang punya sifat bernalar kritis, diantaranya dia akan memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang selanjutnya dia akan menganalisis dan mengevaluasi penalarannya. Yang selanjutnya dia akan merefleksi pemikiran dan proses berpikirnya, dan pada akhirnya dia akan mengambil keputusan yang terbaik atau yang sebaik-baiknya. Oke, mungkin dilanjut dulu ya Bapak Ibu, untuk nanti kalau ada pertanyaan nanti saja ya, karena waktu kita juga agak terbatas mungkin. Yang selanjutnya atau ini yang keenam atau yang terakhir, seorang pelajar Pancasila itu akan mempunyai jiwa yang kreatif. Jadi kreatif itu maksudnya adalah mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang bersifat original. Original itu artinya asli, bukan tiruan gitu ya. Bermakna dan bermanfaat serta berdampak bagi orang lain atau orang banyak ya. Nah, di sini elemen kunci dari profil kreatif ini yaitu dia akan menghasilkan gagasan yang bersifat original atau asli ya, bukan tiruan, dan dia akan menghasilkan karya dan tindakan yang original juga. Itu tadi mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Ini karena saya pasti banyak kekurangan daripada kelebihan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih juga telah hadir di sini di ruangan saya ini. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini ada pertanyaan ataupun masukan ataupun pendapat dan lain sebagainya, mungkin saya buka di sini. Mudah-mudahan nanti bisa ada jawaban atau ada tanggapannya. Ya, mungkin saya buka. Oke, baik Bapak. Saya mau bertanya. Iya Bu, terima kasih Bu Merti. Mangga Bu, silahkan. Oke, jadi setelah tadi dijelaskan bagaimana profil pelajar Pancasila, jadi saya mau bertanya bagaimana cara implementasi profil pelajar Pancasila itu kepada peserta didik gitu Pak. Oh iya, terima kasih Bu. Saya tulis dulu mungkin ya. Pertanyaan dari Ibu. Ya Bu, terima kasih atas pertanyaannya, dan saya akan tampung dulu ya sementara. Mungkin dari Pak Hadi ada pertanyaan atau masukan atau apa namanya dan lain sebagainya. Silahkan Pak. Saya mau bertanya Pak, suaranya jelas?
Oh ya, jelas Pak, bagus. Enggak Pak. Setelah tadi dijelaskan tentang profil Pancasila, dan mungkin itu bisa disebut baru ya buat sekolah saya. Oh iya Pak. Bagaimana cara yang efektif untuk menjadikan warga sekolah yang berkepribadian pelajar Pancasila? Seperti itu Pak, pertanyaan Iya. saya. Ini lebih ke sekolahnya ya Pak ya. Ya, terima Iya, kasih Pak. atas partisipasinya dari Bu Mervi maupun Pak Hadi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya dari Bapak ataupun dari Ibu ya. Nah, di sini Ibu tadi kalau nggak salah bertanya tentang bagaimana implementasi sifat pelajar Pancasila ini kepada peserta didik ya Bu ya, kalau nggak salah. Ya, betul. Bagaimana cara implementasinya? Ya betul Bu. Terima kasih. Dan dari Pak Hadi itu kalau nggak salah tadi yang saya tangkap, maaf kalau ini bisa dibetulkan Pak. Jadi apa namanya? Jadi tadi bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila ini kepada warga sekolah ya Pak ya? Nah, karena saya juga selama ini baru Pak. Jadi lebih ke mungkin warga sekolah itu lebih luas ya Pak daripada peserta didik gitu ya. Jadi menyeluruh mungkin. Jadi warga sekolah ini ada peserta didik, ada juga guru, mungkin kepala sekolah dan sebagainya ya Pak ya. Iya, jadi menyeluruh Pak, bukan hanya peserta didik saja gitu. Iya Pak. Saya upgrade dulu. Aduh, nggak apa-apa. Lanjut. Nah, saya akan coba. Jadi akan coba sekaligus aja ya bertanyanya, mungkin ini agak menyambung juga. Nah, kalau menurut saya yang terbaik untuk kita mengimplementasikan dan menerapkan sifat profil pelajar Pancasila itu kepada peserta didik maupun warga sekolah yang lain, yang paling efektif kalau menurut saya adalah kita sebagai guru itu berusaha untuk menanamkan profil pelajar Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi apa namanya, ada pepatah kalau di Sunda itu ala bisa karena biasa, dan ala biasa mungkin awal-awalnya karena terpaksa gitu ya Pak. Jadi kita sebagai agama Islam semuanya, kalau saya dulu ya biasa kita melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan kalaupun kita terlambat ataupun di perjalanan kita akan senantiasa terkejar-kejar kalau belum, karena mungkin awalnya dari kebiasaan kita. Orang tua kita dulu menanamkan bahwa sholat itu adalah sesuatu hal yang wajib. Jadi tertanam dalam diri kita itu ketika kita memasuki waktunya sholat, kita dalam keadaan apapun ya, saya juga pasti percaya Pak Hadi dan Bu Mervi seperti itu, bahkan mungkin lebih ya keimanannya. Jadi kita akan senantiasa harus dalam keadaan apapun ya. Bahkan kalau kita di perjalanan ataupun sudah mepet waktunya, kita akan seperti dikejar-kejar, lebih dikejar-kejar sama pencuri mungkin ya kalau kita belum sholat. Karena itu sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam ini juga mungkin karena saya lihat pelajar Pancasila itu sifatnya baik ya, bersifat memperbaiki diri kita. Apa salahnya kita laksanakan menjadi kebiasaan sehari-hari? Contohnya di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengartikan di sini atau dalam kebiasaan sehari-hari kita, beriman dan bertakwa diantaranya adalah senantiasa kita melaksanakan perintah agama kita, karena kita ini bertiga kalau nggak salah muslim semua ya. Jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berusaha untuk menjauhi larangannya. Jadi di sini mungkin akan lebih mantap lagi gitu kalau kita laksanakan sehari-hari itu, karena ciri takwa ini sangat luas sekali ya Bu. Ya Bu, ya Pak.
mungkin kita berusaha menanamkan dalam diri kita dengan membiasakan sholat 5 waktu ataupun ibadah yang lain mungkin ya, berpuasa ataupun baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah ya, maupun yang sunnah. Itu untuk yang tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang lain mungkin ciri yang selanjutnya bergotong royong. Ini kalau saya tangkap bergotong royong ini adalah lebih ke kehidupan sosial kita ya. Jadi di sini apa salahnya kita terapkan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah ataupun di rumah. Contohnya ya kita senantiasa bergotong royong dalam membersihkan sekolah, kita bersama-sama antara guru, kepala sekolah, kelas peserta didik, dan semua elemen sekolah dalam hal memelihara kebersihan di sekolah. Kita senantiasa membantu tetangga, contohnya ya yang membangun rumah, yang punya kepentingan yang lain gitu ya, ataupun membersihkan jalan, selokan, dan sebagainya. Ataupun kita selalu berusaha untuk bermusyawarah atau dalam segala hal apapun, baik dalam keluarga maupun kehidupan sehari-hari di sekolah ataupun di masyarakat. Itu mungkin yang saya tangkap dari namanya bergotong royong. Dan yang lain mungkin ya membiasakan dalam berbineka atau berkebinekaan global. Ini juga saya baru mendengarnya, tapi saya coba paparkan ya. Nah, ini mungkin yang saya tangkap adalah kita harus membiasakan diri dalam bergaul atau pergaulan dengan budaya dari yang sama dengan kita, umpamanya ya saya sebagai orang Sunda, kita senantiasa bergaul dengan baik dengan sesama suku Sunda maupun dengan yang berbeda-beda budaya. Insya Allah saya akan berusaha bergaul dengan yang berbeda suku. Dengan Bu Epin, alhamdulillah ya kita bisa bareng-bareng dalam satu kelompok dari Lombok ya, nih. Mudah-mudahan nanti kalau bisa bertemu langsung, bisa saling tukar oleh-oleh dan sebagainya gitu Bu. Insya Allah saya baik dengan Pak Hadi juga ya, walaupun sama-sama orang Sunda tapi agak jauh juga. Jadi kita akan berusaha bergaul dengan sebaik-baiknya, ini bukan bergaul gitu ya. Jadi kita sebagai orang Indonesia gitu ya, kita harus baik terhadap orang yang punya budaya yang berbeda-beda maupun dengan orang yang luar negeri juga gitu ya, karena bersifat global ya, mungkin mendunia gitu ya. Jadi berbeda-bedanya bukan hanya di Indonesia atau bahkan untuk nanti ya bersifat internasional gitu ya. Ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak puas ya, karena kalau puas, karena saya itu sebetulnya bukan alat pemuas gitu ya. Pasti Bapak Ibu nggak puas gitu. Mudah-mudahan nanti bisa berkomunikasi di lain kesempatan. Di lain kesempatan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.